Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rizka Ramadhani. Saya dari kelas ASD 6 Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mengerjakan UAS Miko Teaching. Dalam melaksanakan tugas ini, saya menggunakan aplikasi KineMaster. Kelas 2 Tema 5, mengenai pengalamanku. Sebelum memulai pelajaran, ada persyarat yang harus adik-adik, anak-anak ibu yang harus kalian tahu. Ada 3 persyarat. Yang pertama, ini dia berupa PPT yang ibu. Nah, bagaimana nih menurut anak-anak menerima materi hari ini? Ibu mau bertanya, kalian harus mendengarkan terlebih dahulu ya. Kira-kira menurut kalian, apa sih teks percakapan itu? Apa sih teks percakapan itu? Teks percakapan merupakan percakapan yang dilakukan antara 2 orang atau lebih dalam suatu teks atau suatu topik. Lalu, apa saja ciri-ciri dari teks percakapan itu? Ciri-ciri teks dialog ada dilakukan 2 orang atau lebih, membahas suatu topik, saling mengerti, apa yang biasanya prolog berada di dalam drama, sehingga penonton bisa mengetahui jalan cerita dari awal sampai akhir. Prolog dilakukan untuk naskah teks percakapan, atau secara umum disebut cerita, sehingga penonton bisa mengetahui jalan cerita dari awal sampai akhir. Dan yang kedua, ada epilog. Epilog merupakan drama dari sebuah penutup atau penutup dari sebuah drama di dalam cerita. Drama tersebut memiliki akhir cerita, misal akhir bahagia atau akhir yang menyedihkan. Yang ketiga, ada monolog. Percakapan si tokoh tersebut dalam diri sendiri. Jadi, misalnya di sebuah acara televisi, seorang tersebut sedang memikirkan suatu masalah, namun orang tersebut hanya diri dia sendiri yang tahu. Jadi mereka hanya bertanya dan menjawab sesuai apa yang dia pikirkan. Kita lanjut lagi ya, adik-adik. Adik-adik, ada yang tahu nggak sih minta maaf itu apa? Coba ingat-ingat. Pasti kalian harus meminta maaf. Contohnya, terhadap di lingkungan keluarga. Maaf adalah permintaan maaf yang dilakukan seseorang jika seseorang tersebut memiliki salah, atau seseorang tersebut memiliki menyakitkan, sehingga seseorang tersebut ingin mengklarifikasi agar permasalahan itu segera selesai dan tidak terjadi masalah untuk di kemudian hari. Jika kalian melakukan kesalahan, apa yang kalian lakukan? Benar, kalian meminta maaf kepada orang tua dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Pinter, bagus. Ibu kasih contoh teks percakapannya. Di sini, ibu ada contoh teks percakapan.
Kalian harus mendengarkan ya. Nanti ibu akan membuat tugas. Setelah selesai percakapan ini selesai, di sini tokohnya ada Ibu dan Benny. Tokoh pertama yang bernama Benny. Benny adalah anak dari ibu. Saat itu Benny akan membantu ibunya yang memasang jam dinding di atas. Saat itu Benny sedang berada di rumah dan Benny ingin sedang libur sekolah. Benny, apakah kamu bisa melihat jam dinding di atas? Iya, Bu. Jamnya berhenti bergerak. Wah, jarumnya berhenti bergerak ya, Nak. Lalu, apa yang Benny lakukan? Membentulkan dan mengasih baterainya, Bu. Baik, pintar ya anak ibu. Saat menjangkau jam dinding tersebut, Benny menaiki anak tangga. Lalu, jam yang sedang dibetulkan di atas jatuh seketika. Bukan. Maafkan Benny, Ibu. Benny menjatuhkan jam dinding itu sehingga jam dindingnya rusak. Lain kali, kamu harus hati-hati, Benny. Untung saja kamu selamat. Tidak apa-apa. Lain kali, kamu jangan mengulanginya lagi ya. Baik, Bu. Satuan baku adalah alat ukur yang menghasilkan hasil. Contohnya, satuan meter untuk mengukur jarak. Lalu, contohnya ada 2. Di dalam satuan ada 2 contoh. Yang pertama, contoh satuan baku. Dan yang kedua, ada contoh satuan tidak baku. Satuan tidak baku. Nah, satuan baku itu ada apa aja? Ada 5 satuan baku. Yang pertama ada meter, sentimeter, tidak baku. Nah, satuan baku itu ada apa aja? Ada 5 satuan baku. Yang pertama ada meter, sentimeter, kilogram atau massa, panjang sisi, persegi, panjang luas. Pun contoh dari satuan tidak baku ada apa aja? Patok, luas, jengkal, panjang, kaki jari, panjang, depan, panjang, kaleng, massa, botol, volume, ada tempurung kelapa, atau bisa disebutkan emas. Nah, satuan baku ini kan ada beberapa macam tuh, banyak tuh ya. Botol itu volume. Ya, karena dia tuh botol mengikuti bentuk. Kalau botol dikasih air itu akan mengikuti sesuai dengan
volume itu disebut mengikuti arah. Adapun gambar-gambar di samping dan contohnya, bagaimana cara mengukurnya? Di samping ada gambar bagaimana cara mengukur benda di dalam satu. Contohnya ketika Andi, contohnya teks percakapan tadi, Benny ada tugas dari guru. Tugas tersebut ditanyakan kepada ibunya karena Benny tidak paham. Maka tugas yang diberikan oleh guru kepada Benny minta tolong pada ibunya. Satuan. Nah, ibu ada pertanyaan nih. Kita jawab bersama-sama ya. Nanti kalian tulis di buku supaya tidak lupa. Oke? Nih, di sini ada gambar mengenai pertanyaan yang ada di samping. Nah, nomor 1 itu kan ada tulisan apa yang terjadi pada jam dinding. Jam dinding tersebut jatuh, pecah, dan berantakan. Lalu lanjut nomor 2. Siapa yang mengambil jam dinding tersebut? Yang mengambil adalah Benny. Pertanyaan ketiga. Mengapa jam dinding tersebut terjatuh? Karena Benny kurang berhati-hati dalam mengambil jam dinding tersebut. Bagaimana? Pertanyaan keempat. Bagaimana cara mengambil jam dinding tersebut? Ketika Benny akan mengambil jam dinding tersebut di atas, Benny menaiki anak tangga tersebut. Saat menaiki anak tangga tersebut, Benny kurang berhati-hati sehingga jamnya jatuh. Pertanyaan terakhir. Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny? Benny langsung meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Benny sudah berjanji dan dia akan sangat berhati-hati. Benny ada tugas di rumah. Saat libur seperti ini, bukan berarti untuk bermalas-malasan. Guru masih memberikan tugas. Nah, pada saat itu, di sebelah ini, ada gambar cara mengukur benda. Di gambar tersebut, ada tulisan berupa bagaimana cara mengukur panjang. Nah, bisa dilihat kan? Di sini ada beberapa soal mengenai jam dinding yang bergambar jam dinding. Nah, di dalam jam dinding tersebut ada berupa ukuran benda nih. Tapi kita kerjain sama-sama yuk, anak-anak. Berilah tanda silang yang bisa diukur dengan panjang. Berikut yang bisa diukur dengan penggaris. Nah, di situ ada nomor 1 kan, gambar. Di sini ada gambar tisu. Gambar tisu termasuk bisa diukur dengan penggaris tidak? Bisa. Yang kedua, ada gambar pintu. Pintu bisa diukur dengan penggaris atau tidak? Tidak. Dia menggunakan, kalau pintu itu menggunakan meter, alat ukur yang panjang. Kalau penggaris kan sentimeter. Jadi tidak bisa ya, dia tidak disilangi, oke? Lalu nomor 3, ada bentuk meja. Meja tentu tidak disilangi, tidak diberi centang, tetapi disilang. Mengapa? Karena dia bukan ukuran sentimeter. Lalu ada bentuk tangga. Tangga bisa diukur dengan penggaris tidak? Tidak bisa, anak-anak. Dia menggunakan meter. Dan kalau tangga tidak bisa, dia menggunakan sentimeter.
Lalu ada gambar album foto keluarga. Apakah bisa diukur dengan penggaris? Ya, dicentang. Bisa. Tergantung panjang itu. Jika memang panjangnya lebih dari penggaris 30 cm atau cm lainnya, itu tidak. Tapi kalau ini bisa, tergantung bentuk ukurannya. Soal yang terakhir nomor 6. Di situ ada gambar akuarium. Ya, akuarium bisa. Di situ ada gambar akuarium. Ya, gambar akuarium itu tidak bisa diukur. Nah, jadi tidak dicentang ya, disilang. Nah, jadi seperti itu ya gambarannya dalam mengerjakan segala sesuatu. Jadi di sini kalian bisa mengetahui percakapan itu seperti apa. Percakapan apa? Dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ya, pinter. Lalu di sini siapa yang menyentuhkan dinding? Benny lalu meminta maaf kepada ibunya. Ya, pinter. Lalu di sini ada satuan. Jadi Benny bisa mengukur panjang benda. Nah, begitu ya. Akhir kata, jika ada salah dan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.